Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini kita akan mempelajari tentang legal, ethics, and regulation. Jadi kita akan belajar 3 sub tentang legal atau hukumnya, kemudian etika dan juga regulasi tentang SIM-RS. Yang pertama dari sisi legal atau hukum, aspek hukum yang menaungi dari penggunaan atau pengimplementasian sistem informasi kesehatan ada PP nomor 46 tahun 2014, kemudian juga pasal 168 nomor 36 tahun 2009 yang ada 3 poin di situ, di mana penerapan SIM-RS ini memang sudah didukung oleh kebijakan-kebijakan dengan pemerintah melakukan atau mengeluarkan peraturan pemerintah bahkan dalam undang-undang RI. Kemudian juga ada pasal 17, pasal 169 di nomor 36 tahun 2019. Kemudian terkait informasi di sini merupakan data yang sudah dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan juga dikemas sedemikian rupa. Kita sudah barang tentu sering mendengar atau sering melihat kosakata informasi ini, tetapi kita coba pelajari bagaimana informasi ini benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang berimpact positif. Karena ya sekarang banyak menyebut sebuah informasi itu kita juga harus dengan banyaknya sumber informasi kita juga harus pintar dalam memilah. Nah, di sini informasi yang terkait dengan sistem rumah sakit tentunya juga bagaimana data-data rekam medik, kemudian data-data pasien itu dikumpulkan dan juga menghasilkan sebuah informasi yang nanti akan membantu dalam mungkin proses diagnosa dan sebagainya. Kemudian Signas, di sini manajer, ada juga pengambil keputusan dan juga masyarakat. Di sini bisa melakukan atau menaungi dari pengembangan teknologinya, kemudian pengembangan sigdanya, kemudian ada juga sistem pencatatan dan pelaporan, ada juga integrasi pencatatan, jadi semuanya saling terintegrasi dalam sebuah sistem. Kemudian terkait etik, jadi di kerangka etik dalam informatika kesehatan, di sini ada health informatik dan juga health informatik etik, ada general etik, informatik etik, kemudian juga software engineering etik. Yang dimaksud di sini nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang apa itu di general etik, kemudian informatik etik dan selanjutnya. Kemudian health information atau health informatik etik di sini ada general dan juga informatiknya, ada juga software. Di general di sini ada integrity, ada autonomi dan segala. Kemudian informatiknya ada privacy, ada security terkait keamanan data, akses mudahnya data, accountability, dan sebagainya. Kemudian dari software terkait tentang profession, self, society. Jadi di situ ada 3 sub dari health informatik etik. Etika umum di sini ada beberapa prinsip seperti prinsip otonomi untuk menentukan nasib sendiri dan kesetaraan, juga prinsip manfaat, dan juga ada 6 prinsip etika umum di sini. Kita masuk ke etika informasi yang dimana tadi menjadi bagian. Ada etika informasi, ada general, tadi etika umum. Etika informasi, jadi ada prinsip informasi, prinsip privasi, dan juga disposisi. Jadi setiap orang pasti punya hak untuk menjaga privasinya. Jadi mengendalikan datanya tentang privasi yang dianggap privasi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Nah, di sini rekam medik pun sebenarnya menjadi sebuah data yang secure dan juga private.
Jadi bagaimana pengelolaan tentang data ini tetap mencakup dari etika informasi bahwa prinsip itu privasi tetap harus dijaga. Maka dalam sebuah sistem memang harus ada security yang bagus, di mana tidak mudah data itu dibobol atau diambil oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian ada lagi prinsip keterbukaan di mana semua data-data kemudian itu diungkapkan secara tepat waktu kepada subjek atau subjek data. Jadi ya tadi ada privacy bahwa data contoh rekam medik itu tidak boleh diakses oleh sembarang orang. Nah, tapi prinsip keterbukaan di sini bisa diakses oleh benar-benar pihak yang berwenang, mungkin dokternya, kemudian kita sendiri dan sebagainya. Kemudian keamanan kembali di privasi akan terkait juga dengan security-nya. Jadi bagaimana proteksi dari sistem untuk menjaga itu agar tidak mudah untuk dilakukan pencurian data dan sebagainya. Oke, kemudian prinsip akses terkait kemudahan akses dan juga perbaikan data yang bisa dilakukan. Jadi di sini pasien dapat melakukan akses dengan mudah ketika memang sistem itu sudah terintegrasi secara bagus. Kemudian ada pelanggaran. Jadi ada pelanggaran yang bisa dilakukan ketika privasi itu dilanggar. Kemudian prinsip alternatif intrusive list di sini bahwa setiap pelanggaran hak privasi itu untuk mengontrol datanya. Jadi merupakan sebuah masih dalam cakupan yang sama tentang pelanggaran dari etika. Kemudian tentang akuntabilitas di mana pelanggaran hak privasi jadi harus ada sebuah integrasi data yang bagus di mana ada akuntabilitas tingkat atau pembenaran data di waktu yang baik dengan cara yang sesuai. Kemudian etika development di sini ada sebuah figur atau sebuah picture di sini untuk pembangunan contoh CMRS, kemudian banyak tipe atau banyak jenisnya yang dipahami manajer proyek, hasil rancangannya seperti apa, hasilnya programmer seperti apa, dan sebagainya. Hingga akhirnya berbeda jauh dengan apa yang terwujud. Itu adalah hal yang wajar dalam development. Jadi perlunya analisis prasyarat, kemudian analisis kebutuhan yang tepat. Memang kadang akan berbeda ketika diimplementasikan. Kemudian gambar robot, tentang robot cerdas di sini yang bisa memiliki struktur layaknya manusia, kemudian memiliki sensor, kemudian mengerti manusia dan juga menerapkan artificial intelligence, di mana di sini robot cerdas nanti akan membuat robot dapat bertingkah layaknya manusia dengan diterapkannya sebuah kecerdasan buatan atau yang sering ngetren dengan artificial intelligence. Jadi peran AI sudah masuk dalam banyak kehidupan. Kata intelijen berasal dari bahasa Latin intelligio yang berarti saya paham. Jadi di sini merupakan disiplin ilmu yang nanti akan mempelajari tentang ya tadi meniru atau membuat sebuah komputer atau mesin itu dapat berpikir cerdas layaknya manusia. Contoh banyak sistem-sistem atau robot-robot yang dibangun memang untuk bisa menyerupai manusia. Ada robot pengasuh di Jepang, ada banyak jenis robot, nanti bisa teman-teman pelajari tentang penerapan AI atau AI di sini. Kemudian terkait security data, ini hanya gambaran saja bagaimana ada disiplin ilmu sendiri yang belajar tentang itu, yang di dalam data science multidisiplin di situ ada security data. Kemudian terkait regulasi, jadi regulasi dalam SIM RS banyak ada beberapa
Stakeholder di situ ada pasien, clinicals, IT professional, informatik, kemudian ada juga workflow, personal, ada juga communication yang nanti ada banyak rules dan juga regulation yang dibuat. Jadi banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya yang berhubungan dengan software dan juga hardware. Nah, software dan hardware ini dihubungkan oleh sebuah user interface atau HCI, Human Computer Interaction, atau sebuah interaksi manusia dan juga komputer. Bagaimana banyak stakeholder ini akan berinteraksi dengan sistem, khususnya di sistem rumah sakit. Kemudian infrastruktur menjadi hal yang penting dalam SIM-RS. Ada physical device-nya, kemudian software-nya seperti apa, jaringan juga yang digunakan, kemudian juga tingkat awareness pengguna atau users terhadap infrastruktur yang sudah ada, baik itu dari sisi software-nya, kemudian jaringannya, ataupun physical device seperti butuh server, kemudian ada juga PC untuk operator dan sebagainya. Kemudian terkait clinical content di sini ada tentang data informasi, kemudian ada juga vocabulary-nya dan juga demographic data. Jadi banyak data yang dimiliki atau disimpan dalam sebuah SIM-RS. Salah satunya juga demographic data, berapa detail dari data tersebut, contohnya pasien A dengan usia 23 tahun, kemudian memiliki riwayat penyakit A, B, C, dan sebagainya, itu nanti bisa di mapping juga di dalam sebuah data demographic untuk clinical content. Kemudian HCI tadi yang sudah sempat saya singgung juga, bagaimana interaksi manusia dan juga komputer di sini akan menjembatani antara manusia dan juga software. Jadi penting untuk mendesain atau membangun sebuah SIM-RS yang memiliki tingkat user friendly atau tampilan yang mudah dimengerti oleh pengguna. Karena itu juga ada disiplin ilmiah sendiri tentang bagaimana studi membuat sebuah tampilan lebih user friendly. Kemudian people di SIM-RS di sini merepresentasikan humans baik sebagai software developer, sistem administrator, database administrator, dan sebagainya. Kemudian juga terkait configuration dan training personal, clinicals-nya, dan juga ada pasiennya. Kemudian di dalam desainnya, pengembangannya, implementasi, dan juga penggunaan dari Hospital Information Technology atau HIT. Kemudian juga include the way bagaimana users itu akan menggunakan dari sistem informasi hospital yang ada atau sistem rumah sakit. Kemudian workflow dan komunikasi di sini terkait tentang seringnya digunakan untuk pelayanan kesehatan, kemudian ada perubahan juga di dalamnya yang bisa dilakukan karena sebuah must be modified to adapt, jadi bisa untuk terus beradaptasi atau mudah untuk dilakukan perubahan. Jadi sistem yang bagus ya sistem yang dinamis yang bisa banyak dilakukan penambahan dan juga perubahan tanpa terlalu banyak untuk merubah sistem yang lama. Kemudian tentang organisasi di sini, struktur kebijakan, prosedur, dan sebagainya. Kemudian external rules, tentang rule-rule dari luar, di mana fasilitas, kemudian pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi dari Hospital Information Technology. Jadi perlu juga dilakukan oleh dalam regulasi bahwa
ada juga nanti fase untuk evaluasi dari penerapan HIT ini, sehingga improvement diharapkan tetap dapat ditingkatkan terus ke depannya. Kemudian juga HIT harus diukur dan juga dipantau secara teratur, baik dari ketersediaan, manfaatannya seperti apa, apakah sudah efektif, apakah dampaknya sudah signifikan. Kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa ada cost benefit analysis dan juga banyak cara yang digunakan untuk mengukur bagaimana dampak yang sudah dihasilkan dari penerapan sistem. Oke, sekian untuk kira kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.